kami yang setia, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, pribadi yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kau yang selalu ada di setiap musim, di setiap langkah, di setiap keadaan, situasi yang kami alami. Sehingga hari ini Tuhan, kami beroleh damai sejahtera, damai, kami memperoleh sukacita surga yang tidak pernah bisa ditawarkan oleh apapun dari dunia ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja lewat pemberitaan firman-Mu. Kami semua boleh duduk diam, membiarkan Roh Kudus-Mu berbicara, mengkalibrasi hati kami Tuhan, agar hati kami selaras dengan hati Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh mendengar, arahkan hati dan telinga kami kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Dan firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Biar kami duduk tenang, diam Bapa, tidak bermain HP, tidak memikirkan apapun yang membuat kami terhalang menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami semua yang menerima firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini diberkati, dipulihkan, diubahkan, dibangkitkan, dan disembuhkan. Hari demi hari hidup kami menggenapi firman-Mu. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sukacita surga buat kita semua. Ada kesempatan yang indah untuk kita bersama-sama berbakti, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini judul firman Tuhan buat kita semua adalah roh perbudakan. Ya, ini adalah minggu keempat kita berbicara tentang roh perbudakan. Tadi kita sudah membaca, saya bacakan di ayat 6 saja Bapak Ibu. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu keunikan dari kepercayaan kita, keyakinan kita, kekristenan adalah kita memanggil Tuhan itu Bapa. Tidak ada kepercayaan manapun di dunia ini yang memanggil Allahnya Bapa, hanya saudara dan saya. Dan tidak ada kepercayaan apapun dari dunia ini yang menyebut umat yang mengikuti penganutnya yang disebut anak-anaknya, gitu ya. Hanya kekristenan. Kita ini adalah anak-anak Allah, saudara. Kenapa kita disebut begitu istimewa? Karena hubungan antara manusia yang paling dekat dan sifatnya permanen adalah antara apa? Bapak dan anak. Tidak ada istilah mantan anak, betul Bapak Ibu? Tidak ada istilah mantan bapak, ya. Tidak ada. Karena apa? Itu adalah gambaran saudara dan saya dengan Bapa di sorga. Apa kaitannya dengan Roh Kudus? Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hidup kita adalah roh anaknya. Maka setiap saudara yang mengaku percaya Yesus, saudara memiliki roh anaknya. Kalau roh anaknya ada dalam diri kita, maka kita juga adalah anak-anak Allah. Amin. Colek samping kiri dan kanannya. Kamu tahu nggak kamu itu anak Allah? Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjadi anak-anak Allah? Kita akan lihat bersama-sama apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, iblis bekerja dengan keras untuk merusak gambaran Bapa atas setiap orang. Iblis berusaha dengan keras merusak gambaran Bapa atas semua orang. Sehingga saudara, epidemik hari ini yang paling berbahaya bukan DBD seperti yang kemarin dialami oleh istri saya dan anak-anak saya. Epidemik hari ini yang berbahaya, yang paling berbahaya bukanlah COVID, bukanlah virus Zika dan virus Ebola dan lain sebagainya. Epidemik hari ini yang paling berbahaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Fatherless. Apa artinya saudara? Banyak orang hidup tanpa memiliki bapa. Mungkin kita punya bapak, tetapi bapak kita nggak berfungsi. Makanya saudara, orang yang rusak gambaran bapa dalam dirinya akan sulit mengenal bapa di surga.
Dilakukan survei terhadap 100 anak di Amerika. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, di Amerika ada 80% dari 100 orang anak-anak hidup tanpa bapak, tanpa ibu. Mungkin mereka punya ibu, tapi karena sibuk bekerja, mereka tidak berfungsi sebagai bapak atau ibu. Akibatnya anak-anak hancur, kehilangan identitasnya. Anak-anak, generasi anak-anak yang hidup tanpa bapak disebut di satu HuffPost ya, dikatakan Bapak Ibu peneliti dan dari Universitas dari British Tour Inggris disurvei bahwa anak perempuan yang hidup tanpa dibesarkan oleh kehadiran seorang ayah cenderung mengalami depresi di masa remaja mereka, yang menyebabkan mereka ingin bunuh diri di tahun-tahun berikutnya. Ini yang terjadi, ini yang disurvei. Lalu ini di satu rumah Josh McDowell ya, ministry, pernah diteliti, menugaskan 2 profesor untuk meneliti 1337 dokter medis lulusan Johns Hopkins University. Yang lulus dari Universitas Johns Hopkins mencari faktor penyebab 5 penyakit yang kronis. Apa itu? Hipertensi, jantung koroner, tumor ganas, penyakit mental, dan yang kelima bunuh diri. Penyebab utamanya Bapak Ibu bukan karena kurang makan atau karena kurang olahraga atau karena kurang tidur. Penyebab utamanya apa Bapak Ibu? Kurang dekat dengan orang tua, terutama ayah. Ya. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa semua orang yang mempunyai kerenggangan dengan bapaknya memiliki kecenderungan stres lebih tinggi, sehingga cenderung sakit. Yang kelima tadi, cara kita memandang Bapa di dunia erat hubungannya dengan pandangan kita terhadap Bapa di sorga. Mereka yang memiliki hubungan yang rusak dengan bapaknya di dunia, mereka pasti memiliki pergumulan dan kesulitan yang luar biasa dalam mereka membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Jadi bapak-bapak itu memiliki peran kontribusi yang sangat besar dalam memberikan identitas kepada anak-anak. Saya adalah anak yang dibesarkan tanpa figur bapak. Anak-anak muda bersyukur ya kalau kalian punya bapak-bapak yang luar biasa yang takut Tuhan. Saya ini anak yang broken home, dibesarkan tanpa bapak. Untuk saya mengenal Tuhan itu berdarah-darah, saudara. Karena saya tidak memiliki figur bapak dalam hidup saya. Karena itu saudara, sebagai bapak ya, ini bapak-bapak, kita punya tugas, bukan hanya sulit Bapak Ibu, bapak-bapak, kita punya tugas itu impossible. Makanya kita membutuhkan Roh Kudus yang memampukan kita. Lanjut lagi saudara, di sini satu fakta penelitian juga, father of fatherless, dilakukan psikolog terhadap ateis, orang-orang yang nggak percaya Tuhan, yang sangat radikal, memberontak terhadap orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Di dalam sejarah, seorang Friedrich menciptakan Tuhan itu sudah mati. Madeleine Monroe dan Paul Dare adalah orang-orang yang menentang Tuhan. Mereka tidak punya bab. Ternyata apa Bapak Ibu? Sumbernya, masalahnya adalah mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya bapak yang baik dalam hidup mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang ditinggalkan, lari oleh bapak mereka, sehingga mereka sulit dan tidak mungkin mempercayai Tuhan. Membuat kemampuan mereka rusak melihat Bapa. Itulah yang menjadi persoalannya. Rusak, gambaran Bapa dalam diri mereka rusak. Mereka tidak bisa mengerti tentang Bapa yang baik, karena Bapa mereka di dunia saja jahat kepada mereka.
Makanya saudara, akar semua perbudakan bukanlah karena kecanggihan, bukanlah karena kenikmatan, tetapi karena kita nggak merasakan kasih sayang seorang Bapa. Kenapa orang jatuh ke dalam berbagai kecanduan? Judi online, ya, kami menemukan banyak sekali korban-korban judi online, ya Bapak Ibu. Kemarin saya berkeliling ke Ciapus, ketemu dengan seorang yang dapat pemasukan yang luar biasa, tetapi akhirnya menipu-nipu dari sana sini. Kami punya keluarga yang akhirnya berpisah dengan istrinya karena judi online. Saya harap bapak-bapak di sini tidak ada yang terjerumus dalam judi online. Kenapa anak-anak kita kecanduan narkoba, kecanduan seks bebas, kecanduan games? Karena ada satu masalah dalam diri kita, ada satu masalah dalam dirinya, tidak memiliki kasih dari seorang ayah. Sekarang kita mengerti Bapak Ibu, mengapa orang Israel, mengapa Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita, memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Mengapa Tuhan Yesus mengajar kita doa Bapa kami. Akhirnya kita mengerti, karena dalam sejarah Israel tidak pernah memanggil Yahweh sebagai Bapa, tetapi waktu Yesus lahir datang ke dunia, dia memanggil Allah itu Bapa. Yesus juga mengajar kepada kita doa Bapa kami. Karena apa saudara? Misi Tuhan Yesus adalah memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Di dalam Galatia dikatakan setelah genap waktunya. Apa artinya setelah genap waktunya? Bahwa tahu nggak Bapak Ibu Saudara, bahwa puncak penciptaan, puncak penebusan Tuhan Yesus di dunia ini, puncak penebusan yang Tuhan lakukan di dunia ini adalah ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia adalah pribadi Allah, diutus untuk menjadi manusia, lahir dari seorang perawan untuk menebus kita. Karena apa saudara? Dia mau kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Dia mau supaya hidup kita dibebaskan dari belenggu dosa. Maka ia mengutus anaknya ke tengah-tengah kita. Roh anaknya yang mati menyelesaikan segala persoalan dosa-dosa kita, mengutus roh anaknya atas setiap kita. Dikatakan kemudian di teks selanjutnya, lahir dari seorang perempuan, saudara. Ini adalah penggenapan dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam kisah Kejadian. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan katakan kepada ular, saudara? Bahwa keturunan perempuan itu akan apa? Meremukkan kepala ular. Ini adalah penggenapan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan kerjakan, bahwa Ia yang akan menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu persoalan dosa. Dikatakan kemudian Bapak di ayat di selanjutnya, dia disebut apa Bapak Ibu? Disebut Adam yang kedua. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Takluk kepada apa Bapak Ibu? Hukum Taurat. Adam yang pertama adalah Adam yang melanggar perintah Tuhan. Tetapi Adam yang kedua adalah Adam yang menggenapi hukum Taurat. Saudara, natur dosa dan perbudakan manusia membuat setiap keadaan kita ada di bawah hukuman, ada di bawah kutuk. Tidak seorang pun yang benar. Kalau kita hari ini menjadi anak-anak Allah, itu semua bukan karena kita lebih baik dari orang lain, termasuk saya. Kita bisa menjadi anak-anak Allah karena Allah yang berinisiatif. Makanya dikatakan tabir bait Allah terbelah dua. Terbelahnya bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Kalau dari
bau ke atas, mungkin ada manusia yang merobeknya. Karena memang keselamatan manusia bukan inisiatif kita, tetapi inisiatif Allah sendiri. Makanya sebaik apapun orang, serajin apapun orang beribadah, sehebat apapun orang dalam bermoral, ujung-ujungnya sama seperti kisah Menara Babel. Ujung-ujungnya pasti pemberontakan, kedengkian, kedagingan yang menguasai. Karena tahukah Bapak Ibu Saudara, iblis itu bukan gak benci dengan perbuatan baik. Iblis itu tidak benci dengan orang yang rajin, orang yang melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi yang iblis benci adalah ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Bahkan iblis memakai kebaikan-kebaikan beberapa kepercayaan untuk menarik banyak orang, untuk menyesatkan banyak orang. Kelihatannya begitu baik, tapi kebaikan justru menjerumuskan. Dalam Galatia 4 ayat yang keempat, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Hanya satu pribadi yang bisa menggenapi hukum Taurat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah pribadi yang tidak bercacat, tidak bercela. Dia datang menggenapi hukum Taurat, sehingga kita yang percaya kepada Dia, kita adalah umat tebusannya. Kita adalah orang yang dimerdekakannya, dan kita yang percaya kepadanya diterima sebagai apa, Bapak Ibu Saudara? Kita diterima sebagai anak, ya. Dulu kita bukan siapa-siapa. Dulu kita adalah musuh Allah. Dulu kita adalah orang yang terkutuk. Dulu kita adalah orang yang ada di bawah hukuman. Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya selalu untuk diri kita, selalu untuk kepentingan kita. Kita selalu menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Tetapi saudara, waktu kita ada di dalam Yesus, kita tidak lagi menggunakan Tuhan untuk tujuan kita, tetapi kita hidup sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Allah memberikan kita rohnya, roh itu yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bukan lagi budak. Kita bukan lagi orang yang ada di bawah hukuman, tapi kita adalah anak-anak Allah. Amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Inilah yang membuat kita dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Kita diterimanya sebagai anak. Kita bukan lagi memiliki status sebagai saudara, sebagai budak, tetapi kita punya status sebagai anak. Kita diterima. Waktu saudara menerima roh anaknya Yesus Kristus, berarti saudara diterima sebagai anak. Bagaimana caranya? Kok bisa kita menjadi anak Allah? Kita ini kan penuh dosa. Kita ini kan penuh dengan kekurangan. Saudara, di sana dikatakan supaya kita apa, Bapak Ibu? Diterima menjadi anak. Dalam bahasa aslinya adalah adoption. Apa arti kata adopsi? Dalam konteks Yunani ketika Paulus menulis surat ini, waktu itu banyak warga Roma yang kehilangan kepercayaan terhadap pernikahan. Sama dengan yang terjadi akhir-akhir ini di Jepang dan di Korea. Banyak anak-anak muda memilih untuk tidak menikah karena melihat pernikahan-pernikahan keluarga-keluarga yang porak-poranda. Pada zaman itu juga terjadi hal yang serupa. Banyak warga Roma kehilangan kepercayaan terhadap pernikahan, sehingga mereka tidak memilih untuk menikah. Mereka memilih untuk hidup sendiri. Tapi harta mereka banyak. Mereka akan menghadapi masa tua. Solusinya apa? Mereka mengadopsi anak-anak budak pada zaman itu. Mereka akan mencari dan menentukan anak seorang budak untuk diangkat sebagai anaknya. Apa yang terjadi dengan seorang yang diadopsi? Ada 4 yang akan terjadi terhadap seorang yang diadopsi. Semua hutangnya dibayar lunas, mendapatkan identitas baru, mendapatkan hak kewajiban sebagai anggota keluarga, lalu yang terakhir menjadi ahli waris atas kepemilikan keluarga.
Ini yang akan diterima oleh seorang yang diadopsi. Kita pun, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan datang kepada kita, menghampiri kita lewat Roh Kudus-Nya. Lalu kita memberi hati kita. Waktu itu saudara dan saya memiliki identitas sebagai anak karena Tuhan mengadopsi kita. Kita diangkat, diterima sebagai anak Allah, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah melalui karya salib Kristus yang mulia. Makanya dikatakan, Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin, saudara. Sehingga waktu kita ada di dalam Yesus, kita menerima, kita diberinya kuasa. Kuasa itu apa maksudnya? Ada Roh Kudus-Nya yang bekerja dalam diri kita. Roh Kudus itu yang menolong kita untuk hari demi hari memiliki karakter Kristus. Roh Kudus itu yang hari demi hari bekerja dalam diri kita untuk kita menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, saudara dan saya dibaharui. Makanya dikatakan, kamu bukan lagi budak, tetapi kamu adalah anak. Roh Kudus akan selalu ingatkan, kamu itu anak. Kamu itu bukan budak. Kamu tidak lagi ada di bawah perhambaan dosa. Kamu itu adalah orang yang sudah ditebus Tuhan. Kamu itu adalah orang yang sudah diadopsi Tuhan. Kamu ada ahli waris. Kamu adalah bagian dari keluarga Allah. Roh Kudus akan selalu ingatkan kita. Sehingga apa yang Roh Kudus lakukan, ingatkan, menolong kita untuk hari demi hari tidak serupa dengan dunia ini. Untuk hari demi hari berubah oleh pembaharuan budi kita. Untuk hari demi hari, semakin hari menjadi seperti Kristus, menghidupi Kristus dalam hidup kita. Ya. Hasrat kita, kerinduan kita, semuanya diperbaharui secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Makanya dikatakan berubahlah oleh apa Bapak Ibu? Pembaharuan budimu. Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, mengubah kita dari hari ke sehari. Sehingga dulu mungkin hidup kita dikuasai oleh keinginan diri kita. Sehingga dulu mungkin kita hidup dengan semau-mau kita, dengan pikiran kita, dengan tujuan kita, dengan cara kita, dengan maksud kita. Tetapi ketika Roh Kudus menghampiri kita, kita tidak lagi betah dengan yang namanya nafsu dosa. Kita tidak lagi betah dengan yang namanya mungkin di luar sana dugem, ya, serakah, egois, kepingin menang sendiri. Hari demi hari Roh Kudus mentransform kita. Dulu kita waktu melakukan dosa nggak apa-apa, merasa biasa, yang penting orang nggak tahu. Tapi waktu kita menerima Roh Anaknya, ada konflik dalam hati kita. Kamu ngapain? Mulutmu itu ngapain ngomongin seperti itu lagi? Kamu itu kan sudah ditebus Tuhan. Ngapain lagi kamu memberi waktu untuk yang gak sepenting seperti ini? Kamu kan punya kekekalan. Ini kan cuma sementara doang. Paling 5 menit udah gak terasa enaknya. Ngapain kamu di sini? Roh Kudus akan selalu bekerja sehingga kita gak betah dengan yang namanya dosa. Mungkin tetangga kita, mungkin papa mama kita, mungkin ayah bapak kita, ibu kita gak tahu dosa yang kita lakukan. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita mentransform kita untuk tidak tinggal pada dosa kita. Sehingga kalau ada Roh Kudus di keluarga kita, di gereja kita yang bekerja dengan leluasa, maka sesuatu yang indah, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dan terus bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Wow, saudara, kita akan ditransform oleh Roh Kudus. Seorang D. Packer, ya, berkata, Bapak Ibu Saudara, apa sih orang Kristen itu? Jawabnya apa? Jawaban yang paling kaya yang saya tahu adalah seorang Kristen memiliki Tuhan dan memanggil Tuhan mereka sebagai Bapa. Lalu dilanjutkan di dalam kalimat yang berikutnya, saya nggak tulis di depan.
Dan dia berkata, jika Anda ingin menilai seseorang baik, seseorang memahami esensi kekristenan. Saya ulangi. Jika Anda ingin menilai seberapa baik seseorang memahami esensi kristenan, cari tahu seberapa besar pemikirannya tentang menjadi anak Allah. Dan menjadi Allah, menjadikan Allah sebagai Bapanya. Jika ini bukan pikiran seorang yang berkata dia Kristen, yang mendorong dan memotivasi penyembahan, ibadah, pelayanan dan kehidupannya, dan pandangan seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya dia tidak mengerti esensi Kristen dengan baik. Adopsi sebagai anak Allah adalah hak istimewa tertinggi yang ditawarkan oleh Injil. Kita diadopsi karena kasih karunia Allah, bukan karena kita layak. Bahkan Yesus berkata, Bapak Ibu, di dalam Yohanes, yuk kita baca semua, sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapak Ibu, Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara yang ada di dalam Yesus Kristus, ya, di sini Yohanes menyebut bahwa saudara dan saya itu adalah saudara-saudara. Kita punya Bapa yang sama, ya, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sakit hati karena bapaknya, seperti saya, nggak punya sosok Bapak. Mungkin Anda sakit hati karena ayahmu atau papamu bukan orang yang bertanggung jawab. It's okay, mereka manusia. Tetapi Anda memiliki Bapa yang sempurna, Bapa yang di surga, yang siap memulihkan kita. Amin. Kita lanjutkan saudara di ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh-Nya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga apa Bapak Ibu? Ahli waris oleh Allah. Bukan lagi budak atau dulos, tetapi kita adalah anak. Apa yang disebut dengan anak dalam bahasa asli adalah huios. Ada dua istilah anak dalam bahasa Yunani, huios dan kainos. Huios itu adalah anak yang siap, yang sudah akil balik. Tapi kainos adalah anak yang belum akil balik, belum bisa dipercaya. Kalau saudara menyadari bahwa saudara adalah orang yang diadopsi oleh Allah, saudara adalah orang yang diterima oleh Allah, ada roh Allah dalam dirimu, saudara adalah anak-anak yang siap menerima berkat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara adalah orang-orang siap untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara adalah orang-orang siap melihat gereja ini tidak begini-begini saja, tapi melihat gereja ini menjadi berkat atas kota Bogor, atas Indonesia, bahkan luar negeri. Amin. Karena itu kalau ada roh Allah dalam dirimu, engkau akan rindu bersaksi, engkau akan rindu menjadi berkat. Engkau lakukan semuanya pelayanan dengan tulus, dengan ikhlas. Tidak ada embel-embel saudara. Mau dipuji, mau dibenci, mau gak disukai, fokusku sama Tuhan. Kalau saudara mau rindu melihat menjadi jemaat yang menggenapi rencana Tuhan, jadilah anak-anak huios. Amin. Bilang sama samping kiri dan kanannya, huios ya, huios, kamu huios ya. Amin, saudara. Ngomong dong, ngomong. Kita saling memberkati. Jadilah anak-anak huios. Kalau kainos, apa-apa sedikit ngambek, sakit hati, tersinggung, itu masih huios. Gak disebut namanya, besok gak mau hadir lagi, gitu ya. Itu huios, kainos masih. Amin. Saudara mau jadi kainos atau huios? Yang 7 tangan jadi huios. Yes, amin. Puji Tuhan. Nah saudara, kita lanjut. Apa aplikasi Injil untuk kita semua? Menjadikan kita anak-anak Allah lewat roh. Kalau roh Allah ada dalam diri kita, maka kita memiliki roh anak Allah. Ya, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Saudara, kalau bukan roh anaknya yang menggerakkan kita, maka yang menggerakkan kita adalah roh dari dunia ini. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau bukan roh anaknya yang menggerakkan kita, maka sebenarnya kita digerakkan oleh roh dari dunia ini. Meskipun Bapak Ibu terlihat melakukan kebaikan, meskipun Bapak Ibu terlihat orang yang ibadah, meskipun Bapak Ibu terlihat menjadi orang yang murah hati, keliling ya, kalau hari Jumat keliling memberi makan ke sana ke sini. Tapi kalau kita tidak digerakkan oleh roh Allah, kita ada di bawah perbudakan. Takut kalau nanti saya nggak melakukan perintah-perintah Tuhan, nanti kalau saya nggak taat melakukan perintah Tuhan, nanti saya nggak diterima, nanti saya nggak diberkati, nanti saya nggak dihormati, nanti saya tidak dikasihani, nanti Tuhan nanti marah sama saya. Nah, itu adalah kekristenan yang masih beragama. Selalu dihantui oleh ketakutan, takut usahanya nggak diberkati, takut nanti dia sakit, takut nanti Tuhan menghukum. Emang Tuhan kita itu penghukum ya Bapak Ibu ya. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum. Serem banget ya kalau kita punya Tuhan seperti itu. Kalau dia memang dikit-dikit menghukum, ngapain dia mati di atas kayu salib? Kenapa dia nggak pencet aja ya? Waktu kita lahir pencet selesai gitu ya. Tuhan kita itu bukan Allah yang dikit-dikit marah, dikit-dikit menghukum. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Bukan seperti agama. Semua agama di dunia menggerakkan umatnya dengan reward dan punishment, menakut-nakuti. Hari ini apakah saudara masih menjadi orang Kristen yang takut? Kita bukan orang Kristen yang digerakkan oleh rasa takut ya. Karena kalau kita digerakkan oleh reward dan punishment, kita itu sedang bertransaksi dengan Tuhan. Kita melakukan perintah-perintah itu sebagai alat kita untuk menyogok Tuhan, untuk memiutangi Tuhan. Kita merasa Tuhan itu harus membalas perbuatan baik kita. Kita merasa Tuhan itu harus membalas apa yang sudah kita lakukan kepadanya. Semuanya ini adalah natur dosa. Semua ini bercerita tentang tabiat dosa, sifat kedagingan. Segigih apapun Bapak Ibu, sebaik apapun Bapak Ibu, ujung-ujungnya adalah kekacauan seperti yang dialami oleh orang-orang pada zaman Babel, Menara Babel. Iblis tidak membenci kebaikan. Iblis juga tidak membenci kepintaran. Bahkan iblis tidak membenci keprofesionalan. Bahkan kekompakan, kesulitan dalam bekerja sama, iblis tidak benci itu. Tapi yang iblis benci sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita membiarkan roh anaknya bekerja di dalam diri kita. Karena waktu kita membiarkan roh anaknya bekerja di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Tidak ada lagi ketakutan. Karena apa saudara? Yesus mengganti ketakutan dengan kasih, kemerdekaan, dan kenyamanan. Kalau kita berhidup beragama, kita nggak secure. Kita selalu dibayang-bayangi. Oh, tadi kamu nggak taat, doamu nggak akan dijawab Tuhan. Sekarang kamu mau apa? Mau berusaha, nggak akan diberkati Tuhan. Kamu belum taat ini, belum taat itu, belum taat ini. Sehingga kita selalu terintimidasi. Aduh Tuhan. Makanya saudara, kalau digambarkan, nanti kita lihat gambaran agama itu seperti apa. Nah, apa yang terjadi waktu kita ada di dalam Yesus Kristus, kita menerima roh anaknya, tidak ada lagi perasaan takut. Yuk kita baca. Ini terjemahan BIMK. 1, 2, 3 ya. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyata bahwa orang yang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, kalau orang itu takut menghadapi hari apa? Pengadilan. Kalau kita masih merasa digerakkan oleh rasa takut, takut gak diberkati, takut nanti Tuhan hukum, kita itu sebenarnya belum menemukan kasih yang sejati. Kita sebenarnya belum menikmati kasih Allah, saudara. Kita itu masih digerakkan oleh roh perbudakan, roh dari dunia ini. Makanya di dalam Roma dikatakan, oleh roh itu kita berseru apa Bapak Ibu? Ya Aba, ya Bapa. Kita adalah orang-orang yang menyebut Bapa itu, Tuhan itu Bapa kita. Siapa yang paling hebat atas
Pak Jokowi. Siapa yang bisa memerintah Pak Jokowi? Anaknya, Bapak Ibu. Waktu seberapa hebat pun bapak-bapak di sini, kalau anaknya bangun tengah malam, "Pak mau pipis, Pak mau pipis, Pak," pasti bapaknya bangun, betul ya? Itulah gambaran kita dengan Bapa. Karena kasih sayangnya, karena cintanya, saudara, Dia begitu mau melakukan apapun yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka roh itu akan menolong kita bersaksi dengan roh kita, bersama-sama dengan roh kita. Mengapa kita jangan lagi takut, saudara? Kita ini adalah imamat yang rajani. Tidak perlu lagi protokol-protokol untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kita itu gereja baptis kongregasional? Dasarnya dari imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kongregasional yang dimaksud bukanlah Bapak Ibu setuju. Kenapa Bapak setuju? Ibu Deborah setuju, ya saya setuju juga. Yang dimaksud dengan imamat yang rajani itu apa, Bapak? Setiap kita punya kesempatan yang sama datang langsung kepada Tuhan. Waktu kita mau memutuskan sesuatu di keluarga kita, di gereja kita, Papa, apa yang kamu gumuli terhadap apa yang kita sedang hadapi? Oh, ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Ibu, apa yang kau hadapi? Oh, ini yang Tuhan tunjukkan. Sehingga kita mengkerucut bukan kepada banyak suara, tetapi mengkerucut kepada satu suara. Suara siapa itu? Suara Tuhan melalui Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Jadilah gereja baptis sesuai dengan imamat yang rajani ini. Bukan menjadi gereja baptis yang seperti demokrasi gitu ya, setuju. Memang kita demokrasi. Suara rakyat bukan suara Tuhan. Suara Tuhan ya suara Tuhan yang harus diikuti oleh rakyat. Kalau kita masuk ke dalam perjanjian lama, saudara, ini protokol yang pada waktu ada di Bait Allah ya. Waktu orang mau datang kepada Tuhan, tidak boleh langsung. Harus apa? Harus membawa korban, lalu melalui seorang imam besar, itu pun orang Lewi, itu pun keturunan Harun, boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi Yesus berkata di atas kayu salib, waktu dia mati, tabir Bait Allah terbelah dua, dan dia katakan apa? Sudah selesai. Artinya, saudara, kita yang ada di dalam Yesus punya akses yang sama untuk menghampiri tahta Bapa di sorga. Amin. Kita punya kesempatan yang sama untuk datang kepada Bapa. Tidak perlu lagi protokol-protokolan. Bapak Ibu bayangkan, imam besar, hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, itu pun kakinya diikat. Sebegitu ketakutannya. Ini masih hidup nggak ya? Masih hidup nggak ya? Ini kalau misalnya ada yang kurang-kurang, imam besar nggak kudus, mati. Ketemu Tuhan mati. Kalau nggak gerak-gerak lagi, palingnya tarik. Nggak seorang pun berani masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi saudara, waktu kita ada dalam Yesus, roh anaknya ada pada kita. Saudara dan saya tidak perlu lagi protokol-protokolan. Amin. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk datang kepada Tuhan, untuk menghampiri tahta hadirat Tuhan yang kudus. Kita telah menerima akses kepada Bapa di sorga. Bapak Ibu tahu gambar siapa ini? Ini adalah gambar presiden yang terbaik Amerika Serikat, namanya John F. Kennedy. Ini untuk orang atau rakyat untuk ketemu Pak Presiden sangat sulit sekali. Tapi ada satu orang yang mudah, nggak perlu protokol-protokol untuk datang kepada Pak Presiden. Siapa dia? John F. Kennedy Jr., yaitu anaknya sendiri. Dan hari ini saudara punya kesempatan yang sama untuk datang kepada Bapa di sorga. Kalau anak John F. Kennedy tidak perlu pakai protokolan untuk ketemu Pak Presiden, saudara dan saya pun yang ada di dalam Yesus, yang memiliki roh Allah, kita tidak lagi perlu protokolan, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Lalu yang terakhir, waktu kita menerima roh anaknya, kita punya status apa? Saudara punya warisan. Kita adalah ahli waris. Jika kita anak, maka kita juga apa Bapak Ibu? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji
Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Kita menerima warisan bersama dengan Kristus. Berkat yang terbesar itu bukan mujizat. Berkat yang terbesar itu bukan ketika kita dapat uang 1 koper di jalan. Berkat terbesar itu bukan ketika kita dijatuhi emas oleh 1 kepala kuda dari langit. Tetapi berkat yang terbesar adalah kita menjadi anak Allah. Kita menerima warisan kerajaan sorga. Kita adalah orang-orang yang tidak digerakkan lagi oleh materi yang sifatnya panah. Tubuh kita panah, sehebat apapun Bapak Ibu menjaga tubuh Bapak Ibu, mensuntik apapun ya, yang harganya begitu mahal, tapi lama-kelamaan juga akan melorot karena memang panah. Ya, kalau saudara alami penderitaan, kita tidak perlu lagi takut karena kita percaya kita tidak sendirian. Ada Allah Bapa yang memperhatikan kita, yang ada di setiap musim dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jangan takut kalau saudara menderita, karena Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Dia Bapa kita, Dia menjamin, Dia yang berperang kepada kita. Kita mampu menghadapi penderitaan penuh dengan pengharapan di dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, kata saya, Bapak Ibu bisa ganti nama Bapak Ibu masing-masing. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan karena kasta adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kasta dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kasta bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kasta anak, maka kasta juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Mari kita tunduk kepala.